Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat hari ini ya. Semangat. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Berarti siap untuk menerima pembelajaran ya? Siap. Siap. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Hari Rabu? Virus. Virus ya. Terkait dengan apa? Ciri? Kemudian Ciri, sifat ya. bentuk, kemudian apa lagi? Fungsi ya. fungsi. Fungsi. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang ada di slide. Perhatikan gambar yang ada di slide dan kemudian jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang dialami oleh orang tersebut? Sakit. Maksudnya yang Terkena COVID. sakit, kena COVID. Baik, kemudian apa yang menyebabkan orang tersebut menderita sakit? Virus. Apa? Virus. Virus ya? Bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2 yang sangat kecil itu bisa menyebabkan timbulnya gejala COVID-19? Karena menular. Bagaimana prosesnya? Ya, ketika ada kontak fisik ya, kemudian virus berpindah. Nah, tapi bagaimana virus yang sudah masuk ke dalam tubuh orang itu mampu menginfeksi dan membuat orang tersebut menjadi sakit? Akan kita jawab aktivitasnya melalui pembelajaran hari ini. Nah, kemudian setelah kalian nanti mengalami pembelajaran pada hari ini, setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis replikasi virus berupa daur litik. Kemudian kalian mampu menganalisis replikasi virus berupa daur lisogenik. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis replikasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Kemudian kalian mampu untuk merumuskan langkah-langkah apa saja sih untuk bisa mencegah penularan virus SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan COVID-19. Bisa dipahami ya? Bisa. Pembelajaran ini akan sangat penting. Karena barangkali kalian masih belum mampu menjelaskan kenapa sih orang yang bergejala COVID kemarin bisa sampai begitu sakit, bahkan banyak yang meninggal gitu. Benar. Padahal yang menyebabkannya adalah virus yang ukurannya sangat kecil sekali. Yang kita tidak bisa melihatnya kan ya? Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kalian mengetahui prosesnya bagaimana, maka kalian nanti akan mampu untuk merumuskan langkah-langkah penanggulannya. Nah, kemudian nanti kalian akan melalui aktivitas pembelajaran dengan berliterasi, berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil di depan. Nah, dan teman-teman yang lainnya nanti akan memberikan tanggapan dari apa yang sudah kelompok presenter presentasikan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, it's time to quiz. Silakan HP-nya atau perangkatnya dipersiapkan. HP-nya dipersiapkan. Kita akan kuis dengan menggunakan media Quizizz. Baik, sudah bisa diakhiri ya. Kemudian aktivitas pembelajaran kita setelah ini, kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran, yaitu saya sudah menyediakan LKPD untuk kalian ya. Silahkan ketua kelas dan satu partnernya tolong dibagikan LKPD-nya nak. Jadi LKPD itu ada 2 pertemuan, kita fokusnya ke pertemuan 1 dulu, perhatikan. Nah, di poin C aktivitas. Aktivitasnya nanti kita akan lalui itu satu persatu. Kita nanti akan menyimak video, kemudian setelah menyimak video yang akan saya tayangkan, kalian merumuskan pertanyaan dari apa yang video yang sudah kalian lihat ya. Kemudian setelah itu, kalian nanti bekerja dalam kelompok ya, melakukan literasi terhadap video ataupun link pembelajaran yang sudah saya sediakan di LKPD. Kalian nanti dalam bentuk berkelompok berdiskusi. Nah, itu bahan pembelajarannya. Kemudian setelah kalian melihat dan membacanya, kalian mengerjakan pertanyaan satu persatu yang ada di LKPD. Kegiatan yang pertama adalah, tolong disaksikan video ini ya.
Kalian bisa melihat videonya sendiri, tapi dalam hal ini saya tayangkan saja. Silakan perhatikan tayangan video yang ada di depan. Nah, oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tidak semuanya akan kita selesaikan dalam pembelajaran, tapi kita fokus ke satu pertanyaan saja, yaitu adalah ini. Coba dibaca. Bagaimana cara mencegah penularan SARS-CoV-2 ditinjau dari caranya bereplikasi? Baik, jadi inilah pertanyaan yang akan kita jawab melalui aktivitas pembelajaran. Berdasarkan dari hasil pretest ya. Nah, ini akan saya bagi kalian menjadi kelompok yang sudah saya sediakan. Silakan saling berkelompok ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi fase ketiga membimbing pendidikan individu dan kelompok. Di situ ada 2 buah link video ya. Kemudian ada 4 link artikel. Kalian scan QR code-nya dengan menggunakan HP kalian masing-masing. Kalian baca informasi apa yang ada di situ. Kemudian kalian lanjutkan berdiskusi untuk menyelesaikan keempat pertanyaan yang ada. Nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, akan tetapi bahan ajarnya tidak sebatas yang saya sediakan ya. Kalian boleh membukanya dari buku teks pelajaran. Kalian juga boleh untuk searchingnya di internet, mencari informasi terkait jawaban pertanyaan ini ya. Nah, silahkan fleksibel saja berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sini, Bu. Bisa QR code-nya di-scan? Bisa. Bisa. Sudah. Sudah ya? Coba dari 1 dulu. Coba scan yang nomor 1 ini. Baik, langsung. Oke, bisa ya? Dicermati yang ada di situ. Di sini. Jawaban nomor 3 yang ada di sini. Kenapa ini? Di sini. Di sini juga ada sih. Baca. Semua fase 3 saja. Semua fase 3 saja. Semua? Fase 3 saja yang dikerjakan. Iya. Iya. Baik. Sekarang saya kira waktunya sudah cukup ya untuk mengerjakan keempat soal itu. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan keempat soal itu, maka kita berikutnya lanjut ke tahapan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika kalian sudah mengetahui bagaimana virus SARS-CoV-2 itu bereplikasi, menginfeksi ke dalam tubuh, maka tentu saja kalian tentunya tahu untuk bagaimana cara mencegahnya, cara menanggulanginya supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi silakan kalian kerjakan fase 4 di pertanyaan nomor 1 ya, langkah-langkah untuk mencegah supaya virus SARS-CoV-2 tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, langkah-langkah itu tadi nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk produk ya. Bisa poster, bisa infografis, bisa presentasi, atau yang lainnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kira-kira kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok 6 siap? Siap, kita berikan semangat untuk kelompok 6, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dari yang pertama di nomor 1, jelaskan bagaimana proses terjadinya
virus secara litik. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis dari replikasi virus berlangsung cepat. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses replikasi virus secara lisogenik. Baik. Sistem siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik usus virus pada materi genetik inang. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Yang pertama, cuci tangan Anda sesering mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Bisa diakhiri ya? Oleh karena itu, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mau menjadi pioner atau maju paling dulu. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada kelompok 5. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian pada langkah berikutnya kita coba untuk mengevaluasi dan sekaligus menganalisis kira-kira dari jawaban semua presenter, semua kelompok tadi, kira-kira adakah kekurangannya? Ada enggak kekurangannya terkait dengan pertanyaan nomor 1, yaitu tentang proses replikasi virus secara litik? Tadi hasilnya apa, kesimpulannya tadi? Litik ada berapa langkah tadi? Ada 5. 1. Yang satu, Ya. yang satu tahap absorpsi, yang 2 tahap penetrasi, yang 3 tahap sintesis, yang 4 tahap pematangan, yang 5 tahap lisis. Bagus, itu litik ya. Nah, dengan begitu maka kegiatan kita sudah selesai. Nah, dan akan kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, satu orang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tadi? Asya mau? Irul, silakan. Coba beri kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan untuk dari pelajaran hari ini adalah bahwa saya mengetahui bagaimana proses terjadinya penyebaran virus dan juga cara mencegah virus tersebut agar tidak menular. Baik. Sekian. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana cara pencegahannya ya, mungkin bagus sekali. Di akhir pembelajaran kita, ini semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, kita akan mengadakan post test. Oleh karena itu, duduk yang rapi sekali lagi. Saya akan share link post test. Baik, kalian sudah mengerjakan post test tadi ya. Itu adalah post test kalian. Nanti tunggu hasilnya untuk saya koreksi. Kemudian saya berikan timbal balik apakah kalian tuntas atau tidak. Nah, tapi saya juga ingin kalian mencoba untuk merefleksikan sendiri apa pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada hari ini tadi. Coba, siapa yang ingin merefleksikan diri dengan menjawab pertanyaan yang ada di depan kira-kira? Ayo Arya, coba. Tinggal menjawab ya kalau memang sesuai, kemudian tidak jikalau kurang sesuai. Nomor 1, saya mampu mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran dengan baik. Ya. Nomor 2, saya mampu menganalisis replikasi virus secara litik. Jawabannya ya. Baik, berarti semua indikator sudah tercapai ya? Ya. Ya, berarti kalau kalian merasa memang kalian sudah bisa menyebutkan semua yang di depan, berarti kita siap untuk melanjutkan langkah pembelajaran di pertemuan minggu depan. Sudah ya?
Ya, pertemuan minggu depan tolong dipersiapkan. Kita nanti akan lanjut pembahasan ke peranan virus, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.